Halo, saya Handoko Widnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ketemu lagi dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat, live. Disiarkan dari My New York Office dalam rangka Corporate Social Responsibility Maestro Consulting, Coaching, Communicating untuk Indonesia. Kali ini adalah episode ke-99. Judulnya adalah Tom Marketunis. Episode ini dimulai dari episode yang pertama, yaitu tanggal 3 April 2020. Sampai hari ini sudah 99 episode. Jadi nanti setelah episode yang ke-100 akan ditandai bahwa semua yang direkam dari awal sampai dengan 100 itu nanti akan ditayangkan ulang di YouTube. Channelnya apa? Channelnya adalah Handoko Maestro. Dari YouTube Handoko Maestro. Ya, sehingga bisa dinikmatin, bisa dipelajari, bisa dijadikan referensi. Ya, itulah yang akan kami lakukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ada satu hal yang penting adalah apa? Kami bisa sampai ke 99 karena Anda semua ada di sana, bukan karena saya ada di sini semata. Jadi kita akan mulai dengan episode 99, yaitu Tom Marketunis. Kali ini saya sengaja memilih materi yang tidak biasa, materi yang mungkin relatif lebih ringan, tapi diharapkan bisa membuat pencerahan atau enlightenment di dalam diri kita masing-masing. Saya akan mulai dengan PowerPoint. Baik, kita lihat dulu di mana PowerPoint kita. Oke, mulai ya. Jadi kita akan mulai dengan ini. Jadi sekali lagi, halo, saya Handoko Widnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, kalau kita melihat apa yang akan kita bahas, ya, pertanyaan saya pertama, apakah Anda pernah mengenal seorang yang namanya Tom Fishburne? Ya, nah, saya akan cerita sedikit. Ini si Tom Fishburne nih, fotonya. Tom Fishburne, ya, ini adalah seorang keynote speaker tentang inovasi, pemasaran, dan transformasi digital. Dia seorang speaker ya tentang inovasi, pemasaran, dan transformasi digital. Yang menarik adalah apa? Dia banyak menggunakan kartun, studi kasus, dan juga karir pemasarannya untuk menceritakan kisahnya secara visual. Jadi menceritakan kisahnya secara visual. Dan malam hari ini saya akan menceritakan kisahnya visual kepada Anda secara virtual. Ya, ini yang kita akan lakukan malam hari ini. Ya, terus kemudian dia adalah cartoonist in residence dan dosen untuk kursus Stanford GSB tentang humor di dalam bisnis. Penting nggak sih sebetulnya humor dalam bisnis? Oh, penting sekali. Kenapa? Kalau tidak humor dalam bisnis, bisa stres, ya, bisa depresi, bisa stroke gitu ya. Kenapa? Karena bisnis itu adalah stressful situation, stressful condition, ya, yang kita harus bisa melakukan sesuatu agar supaya bisa dirilis, ya, bisa direlief gitu ya. Dalam karir profesionalnya Tom sudah menulis 2 buku berjudul Your Ad Ignored Here, dan satu lagi adalah This One Time at Brand Camp. Ya, kita akan coba bahas sebentar saja tentang keduanya. Kita akan coba lihat ya. This One Time at Brand Camp. Ya, Marketing Cartoons by Tom Fishburne. Ya, jadi apa sih sebetulnya yang diceritakan dia? Ya, dirilis konon tanggal 20 Januari 2009. Lama banget ya. Berisi lebih dari 100 kartun pemasaran yang nakal ya dari tahun 2005 hingga tahun 2008 lengkap dengan catatan garis pada masing-masingnya atau line note di dalam masing-masingnya. Nah, teman-teman semua, bagi Anda yang kepengen lihat lebih details, sebetulnya bisa sih masuk ke tempatnya dia
dan kemudian lihat. Jadi kartunnya itu ada ceritanya, sehingga dengan ada ceritanya kita bisa paham. Kenapa penting ada ceritanya? Karena kalau kartun itu nggak ada konteksnya, itu susah dipahami, ya. Kalau kita dulu nonton koran, baca koran, ya, kan korannya harian. Jadi pada saat kita ada kartun di koran harian, ya, terus kemudian kita tahu konteksnya, maka kartun tadi bisa bikin kita senyum. Nah, kalau sekarang itu tidak harian, terus kemudian ada kartun, terus kemudian beredar, mungkin itu kartun tahun lalu, orang bingung, apa sih ini? Gitu ya. Itu yang terjadi. Ya, jadi buku ini mencakup masalah bisnis yang provokatif tentang pemasaran, inovasi berkelanjutan, ya, dan juga desain serta manajemen. Oke, yang buku yang kedua, Your Ad Ignored Here, ya, Cartoons from 15 Years of Marketing Business and Doodling in Meetings, ya, by Tom Fishburne juga. Ya, dia menyebut dirinya sebagai creator of marketunis. Oleh karena itu, judul presentasi kita adalah Tom Marketunis. Karena yang ngarang Tom dan dia punya julukan sendiri adalah marketunis. Ya, biasanya kalau orang bule Tom Marketunis Fishburne gitu ya. Baik, kita lihat buku yang keduanya ya. Dirilis 24 Oktober 2017, Tom mengumpulkan hampir 200 penggambaran lucu dan tepat dari kehidupan pemasaran modern. Dia seorang marketer memang, maka namanya marketunis ya, dari kartunis dan marketer jadi marketunis ya di kehidupan pemasaran modern. Terus kemudian dipaparkan dengan ringkasan jenaka serta pengalaman pemasarannya mulai dari mana menangani krisis PR, memberikan masukan kreatif pada para agensi atau menghindari pembunuh ide atau idea killer dalam inovasi ya. Kapan-kapan kita bicara secara khusus tentang idea killer ya, pembunuh ide dalam inovasi. Ya. Nah, yuk kita nonton lihat contoh-contoh dari Tom Fishburne ya. Ada banyak banget ya, tadi aja berapa ratus gitu ya. Dan kita akan coba lihat dari Tom Fishburne adanya apa aja sih. Coba kita tonton. Ya, teman-teman semua tentang new normal. Kita sekarang lagi heboh tuh. Ya, banyak yang ributin sih. Sekarang tuh new atau next atau apapun juga. Ya, tapi Anda tahu situasinya. Situasinya adalah kalau sebelumnya kita boleh bilang sebagai normal, sekarang situasinya menjadi tidak normal seperti waktu itu. Kalaupun ini normal, normal yang baru. Atau kalaupun ini disebut sebagai ini adalah next normal, kelanjutannya daripada normal. Ya, kita coba lihat kartunya ya. Saya coba. Nah, di dalam kartun itu ada satu hal yang penting adalah apa? Kita bisa jadi punya penafsiran yang berbeda. Tergantung apa? Tergantung mungkin dari frame of reference kita. Ya, ya kita udah pernah dengar itu, udah pernah tahu itu nggak sebelumnya. Dan field of experience kita, ya apa namanya pengalaman kita terhadap sebelumnya. Jadi sangat ini. Jadi kalaupun nanti saya berusaha untuk menjelaskan kartun-kartun tertentu berdasarkan penafsiran saya, pasti penafsiran itu berdasarkan dari field of experience dan frame of reference yang saya punya. Ya, Anda bisa punya sesuatu yang berbeda. Ya, kita lihat kartun pertama. Nah, kalau kita melihat di sini, kartun ini bagi saya mudah sekali dimengerti. Kenapa? Paling enggak penafsiran saya mengatakan kalau yang namanya kanan, ya, yang disebut dengan new normal, itu kayak spiral-spiral, kayak apa ya? Kalau kita pergi ke pusat hiburan itu kayak roller coaster, ya, kayak roller coaster, ya. Ya, kalau yang sebelumnya itu yang kita anggap situasinya normal, tetapi situasi normal itu jalan lurus, ya. Ya, kita lihat jalan lurusnya itu ditutup, ya. Kalau jalan lurusnya ditutup kan kita nggak bisa terus kemudian diem saja di situ nunggu tutupnya dibuka kan gitu. Berarti kita harus memasuki kehidupan baru yang disebut sebagai new normal. Itu yang saya tangkap. Seberapapun kita akan mengikuti roller coaster, tetapi itu adalah jalan. Daripada yang satu lagi jalan yang kita nggak tahu sampai kapan. Ya, itu yang saya pahami dari kartun ini. Nggak ada kata-katanya, cuma ada new normal di sebelah kanan,
Yang normal mestinya sebelah kiri dan itu ditutup. Artinya orang tidak bisa lewat. Ya, itu satu. Terus kemudian kalau kita lihat apa lagi? Menghadapi krisis ya. Saya lagi si Tom Fishburne ini adalah marketer. Kita coba lihat. Jadi kalau kita di kantor ya atau di rumah juga ada, itu biasanya punya box warnanya merah ya, yang tulisannya adalah in case of emergency break glass gitu ya. Nah, itu biasanya ada di situ ada semacam palunya untuk memecahkan gelas. Jadi kalau Anda pergi ke airport, Anda pergi ke fasilitas umum, seharusnya semua ada. Nah, dia seorang marketers dan dia melihat bahwa situasi seperti sekarang ini emergensi, ya. Terus apa yang dilakukan oleh dia menggambarkannya seperti apa? Jadi ada orang yang di dalam situasi emergensi, dia mecahkan gelasnya dan yang dikatakan oleh wanita ini adalah all that's in here is a memo to cut our marketing budget. Ya, apa yang saya temukan di sini hanya sebuah memo atau sebuah catatan untuk mengurangi budget marketing saya, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau sejujurnya ngomong, ini bukan, ya ini marketing, kebetulan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendak di marketing. Dalam kehidupan kami sebagai perusahaan consulting, coaching, dan communicating di bidang people and business development, ini yang sering kali muncul dan itu terjadi adalah apa? Adalah bahwa all that's in here is a memo to cut training, consulting, atau coaching budget gitu ya. Jadi orang itu dalam situasi krisis bukan bagaimana cari jalan, tetapi udah cut aja dulu gitu kan. Well, apakah salah? Enggak. Tetapi akan jadi masalah kalau berkelanjutan. Jadi kalau saya bilang salah atau tidak, tidak. Tetapi akan jadi masalah kalau itu tuh berkelanjutan. Kenapa? Ya, berarti kita akan terus-terusan seperti itu, ya. Dan itu akan jadi masalah yang tidak cuma ringan, bisa jadi masalah yang berat. Lanjut. Mari kita lihat lanjutannya. Ya, mari kita lihat lanjutannya. Apalagi lanjutannya? Menghadapi transformasi. Dan ini si Tom ini banyak banget nih. Banyak banget terkait dengan menghadapi transformasi karena memang transformasi ini menjadi masalah. Jadi transformasi ini terjadi kan tidak sekarang. Sebetulnya transformasi terutama transformasi digital dan kemudian terjadinya diawali dengan ada disrupsi digital dan sebagainya, ya digital disruption, ini terjadi jauh hari sebelum Covid. Tetapi makin menggejala dan kemudian menjadi sangat urgent adalah ketika Covid dan transformasi itu mau nggak mau harus dijalankan. Kenapa? Covid adalah sebagai katalisatornya. Nah, terkait dengan menghadapi transformasi, ada dua kartun yang kita ambil. Ada banyak banget sebetulnya, tapi dua kartun kita ambil. Ya, digambarkan seorang bos itu sedang meeting dengan anak buahnya, ya. Saya bacakan sambil terjemahin ya di kotak pertama ya. Since it's our top priority, what do we mean by digital transformation? Karena ini adalah prioritas kita yang tertinggi, yang puncak, maka apa yang kita tahu, apa artinya buat kita yang namanya digital transformation? Ya, ada yang menjawab Zoom meeting, ada yang menjawab using Slack, ada yang menjawab mungkin lebih panjang nih, digital first data driven, customer centric, ya, atau don't forget agile, jadi lincah gitu kan, and something with the cloud, ya, making TikTok videos gitu kan. Saya nggak mau bahas si bos dulu, ya. It it may or it may not happen to our team, ya. Tetapi saya coba menafsirkannya begini. Dalam terhadap situasi tertentu, suatu aktivitas tertentu, orang itu ada yang bisa punya pemahaman yang benar dan utuh terhadap satu hal, tetapi ada orang yang atau banyak orang yang justru pemahamannya hanya parsial. Ambil contoh, ya, yang berpikir Zoom meeting adalah digital transformation, ya tidak salah, tapi kan digital transformation tidak semata-mata Zoom meeting, demikian juga yang lain-lainnya. Nah, pemahaman yang utuh
terhadap satu konsep, terhadap satu gerakan, terhadap satu aktivitas, itu menjadi penting sekali. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh si Tom Gibson, maybe we should start with what it doesn't mean. Justru apa dia dibalik. Mungkin kita harus mulai dengan ya, digital itu tidak berarti apa gitu ya, ini yang menarik. Nah itu kartun membuat kita tuh mikir, ya membuat kita itu oh iya benar juga ya, gue tuh kayak gitu ya. Ya ini yang kedua ya. Terus berikutnya lagi masih digital transformation juga ada lagi ya di sebelah situ dia bilang, are you ready to meet about digital transformation? Ya, yang sebelah sana jawab, we cannot see your slide. Kita nggak bisa lihat slide kamu. Normal nggak? Normal. Slide ini pun juga ada kan, gue nggak bisa lihat nih Pak Handoko ngomong apa sih gitu kan. Oke. Do you need to download the video plugin? Terus mungkin ada perusahaannya, we are restricted to apalah aturan berapa gitu kan. Kami masuk ke perusahaan-perusahaan juga begitu. Ya, ada perusahaan yang, oh kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak boleh pakai aplikasi itu gitu kan yang menarik. Terus saya suka iseng tanya, kenapa nggak boleh dipakai? Ya itu nggak aman. Siapa yang bilang nggak aman? There was a time, mungkin pernah suatu hari tidak aman gitu ya. Tetapi kan juga dalam perjalanan waktu dia menjadi populer bukan berarti tidak terus kemudian tidak memperbaiki diri. Yang paling mungkin adalah apa? Ada sistem di kantornya dia yang secara ya ini persaingan bisnis ya, tidak mengizinkan untuk penggunaan aplikasi yang tidak di dalam sistem itu. Ya. Oke, itu contohnya. Tapi selalu ada cara untuk menjadi solusinya. Oke, I try to box ketiga ya. Oke, I try to email the slide deck but it bounce back ya. Udah coba di email tetapi bounce back kembali lagi. Ya, our file is limit to 1 megabyte. Ya, ini suka terjadi juga ya. Sehingga akhirnya file yang gede karena perusahaan di kantor itu dibatasin 1 atau 2 mega sehingga dia itu harus dikirim secara pribadi malah akhirnya berbahaya sebetulnya ya. Dropbox or WeTransfer katanya ya. Bagi Anda yang tidak familiar pasti bingung apa Dropbox, apa sih WeTransfer gitu kan. Buat yang memang sangat digital minded atau sudah biasa menjalankan digital tahu persis kapan kita harus Dropbox dan WeTransfer ya. Karena apa namanya atau mungkin akan G Drive atau apa ya. Terus kemudian yang sana jawab blocked by our firewall ya. Gimana kok Google Docs? Ya, yeah, right. Ya, oke. I'm not sure how to present to you. Saya nggak yakin gimana cara presentasi kepada Anda. Dijawab, can you fax it to us? Ternyata lawannya itu ketinggalan jauh. Ya, kalau kita bicara soal jenisnya ini jenis digital alien ya, yang apa namanya? Kalau ada digital native, ada digital imigran, ini digital alien. Ini contoh bagaimana digital transformation terjadi. Nah, kami juga menarik. Yang menarik adalah apa? Kami pernah, bukan pernah, itu menangani perusahaan yang kita sempat kaget loh. Kenapa kita mesti menangani digital transformation-nya? Ternyata di perusahaan itu dikatakan bahwa ya di kami itu sudah ada program yang namanya digital awareness. Tetapi aware sampai ke transfer itu dua hal yang berbeda. Dengan senang hati kami bantu. Jadi buat bagi Anda yang korporasi atau organisasi yang membutuhkan transformasi terkait dengan digitalnya, maka kami sudah terbiasa melakukan itu. Bukan digitalisasinya, karena digitalisasinya itu biasanya ada konsultan lain, ya, tetapi transformasi digitalnya. Apalagi yang terjadi di situ, menghadapi pelanggan, ya, ini tadi mencari-cari ini karena dia marketers, ya. Kita coba lihat ya, menghadapi pelanggan apa sih? Saya order di website kamu dan belum dikirim juga, gitu kan? Dia ketik, ya. Terus kemudian di sebelah sana, ya, itu mungkin box kedua nih, mungkin masalah dengan tim web kami, katanya gitu. Atau orang teknikal kami, atau orang yang bagian ngurusin begituan, ya, pesanan misalnya ya, atau orang inventory kami, atau orang pembayaran kami. Ya, terus dari sebelah sisi sana bilang, tetapi saya
saya tidak bisa mengakses sistem mereka. So saya nggak bisa ngomong apa-apa deh sama kamu. Nah, si pelanggan ini nanya, apakah kamu semua bagian daripada tim yang sama? Kata sebelah sana, bukan, saya hanya in charge untuk excellent customer service. Coba bayangkan, ya in charge untuk customer. Jadi seperti kita tahu kan, ya dan ini terjadi banyak perusahaan. Customer service-nya pengennya excellent, mungkin di outsource, ya. Terus kemudian dia harus ngeling dengan banyak sekali division, ya ternyata orang-orang itu tidak bisa diakses. Padahal niatnya mau bikin excellent. Jadi ini agak sedikit apa ya, sarkastik juga bahwa excellent customer service, tetapi tidak bisa menyelesaikan apapun juga ya yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sampai situ. Lanjut nggak? Lanjut ya. Jadi apalagi menindaklanjutin inovasi. Ya hari ini semua orang bilang inovasi itu penting banget. Inovasi penting banget. Ayo semua orang usul inovasi. Semua usul inovasi. Semua usul inovasi. Kenapa inovasi itu penting banget? Gitu. Tapi kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan tertentu yang maju karena dengan berinovasi? Karena ya ini kartun ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Ya kita coba lihat. Kemana kartunya? Ya. Now that we have brainstorm all of these exciting new ideas, it's time to sort them. Ya, sekarang kita sudah brainstorming terhadap semua ide-ide yang exciting, yang menyenangkan. Sekarang waktunya untuk memilih-milih itu. Ya, jadi apa yang kita lihat? Ya, kita lihat, coba lihat gambarnya. Ya, yang kotak pertama bilang, try that before. Udah dicoba itu. Oke. Berarti nggak mau dicoba dong, karena sudah dibilang dicoba itu. Atau yang kedua, ya tapi, nah tapi ini banyak biasanya. Tapi kan kita mesti ngajuin anggaran, tapi kan itu nambah kerjaan baru, tapi itu kan nggak ada di KPI, tapi oh ini tuh ngomong tapi ratusan, bahkan mungkin ribuan. Dan itu selalu menjadi penghalang di perusahaan adalah yes, but. Ya, but itu yang selalu jadi masalah. Ya, atau ada orang yang bilang, terlalu beresiko. Ya, ini biasanya orang-orang yang apa ya, senang pada status quo. Dia selalu melihat terlalu resiko. Ya, nah yang paling gede kalau lihat daripada boxnya adalah if it was a good idea, someone would already be doing it. Jadi kalau itu benar adalah ide yang baik, pasti ada orang yang sebelumnya pernah ngelakuin. Kalau kita ketemuin sekarang, jangan-jangan kita yang ketinggalan justru. Ya, mestinya orang lain sebelumnya. Nah, ini yang menarik, ya. Kalau kita tidak menonton itu, tidak melihat dengan cermat, maka kita tidak bisa menafsirkan gimana ternyata box yang paling besar adalah box yang melakukan penolakan dengan berpikir kalau memang itu tuh udah bagus, kalau memang itu tuh bagus, kan pasti udah ada orang yang lakuin. Berarti itu nggak bagus. Ya, cuma dari kartun. Menarik? Menarik. Baik, kalau gitu saya nggak boleh lama-lama karena cuma setengah jam ya. Padahal ya itu terjadi di dalam company, organisasi maupun korporasi kita. Ya, padahal, nah ini gambar ini saya suka. Ya, Anda pasti sekarang ngerasain lah. Anda pasti ngerasain. Gimana rasanya dalam kehidupan Anda sehari-hari? Ya, gimana rasanya dalam kehidupan Anda sehari-hari? Anda itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan sekarang dibanding dulu. Setuju? Atau setuju sekali? Oke. Dan ini kartunnya yang menarik. Ya, kartun yang menarik. Ya, mari kita lihat. Nah, jam 9 sampai jam 10 meeting on whether to call a meeting. Ya, jam 9 sampai 10 itu meeting apakah ngajak meeting atau enggak ngajak meeting. Jadi meeting untuk menentukan ngajak meeting atau enggak. Ya, mungkin akhirnya diputuskan untuk meeting ya.
Meeting to plan the meeting. Jadi ada meeting juga untuk merencanakan meeting itu sendiri. Ya, berikutnya lagi meeting to get stakeholder buy-in before the meeting. Jadi bikin meeting dulu agar supaya orang-orang yang terlibat, ya pemangku kepentingan itu mau terlibat di dalamnya dalam meeting, sebelum meeting. Ya, meetingnya sendiri cuma 2 jam, terus kemudian after the meeting, ya namanya after meeting, ya. Terus kemudian ada lagi meeting after the meeting after the meeting. Dan yang terakhir, dan mungkin bukan terakhir, yaitu meeting to plan the next meeting. Dan the next meeting akan terjadi begini lagi. Ya, itu yang menarik. Ya, udah contoh jangan kebanyakan. Ya, apakah itu kartun? Kita akan cerita. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Ya, kita seperti kita lihat tadi, kita lihat kartunnya Azek juga ya. Apa fungsi kartun? Ada banyak banget fungsi kartun ya. Bisa media hiburan. Kita nonton kartun, kita senyum ya. Bisa juga media untuk bercerita, menceritakan sesuatu, suatu fenomena, suatu situasi, suatu masalah ya. Media untuk pendidikan, educate orang ya, media untuk berekspresi dan bereksploitasi, dan tentu saja media refleksi pemikiran. Ya, mudah-mudahan itu tadi saya bagian dari refleksi pemikiran, dan ada demikian banyak fungsi kartun yang lain. Saya akan masuk berikutnya lagi, yaitu apa? Apa yang Anda tahu tentang Kubler-Ross? Ya, Kubler-Ross tahu? Ya, ini dimulai dari bentuk seperti ini. Nah, Kubler-Ross atau The Five Stages of Grief Model adalah suatu tahapan yang dilalui oleh kebanyakan atau semua orang secara berurutan setelah dihadapkan pada tragedi kematian yang segera akan mereka alami. Oh, serem ya. Jadi ini materi tentang ini. Tapi yang menarik daripada Kubler-Ross bentuknya seperti ini nih. Ya, Kubler-Ross Grief Cycle ya, bentuknya seperti ini. Ini banyak dipakai untuk kepentingan yang tidak terkait dengan kematian. Ya, bisa terkait yang paling sederhana, paling dekat dengan kematian adalah sakit atau hal-hal yang lain, termasuk crisis. Oke. Jadi dimulai biasanya adalah dari apa? Yang paling sebelah kiri itu disebut dengan denial. Yang paling kiri disebut dengan denial. Yang kemudian ada anger atau marah, denial itu menyangkal, anger itu marah, depression itu di titik yang paling bawah, terus kemudian mulai bargaining, dan kemudian acceptance. Ya, ini kalau kita belajar suatu hal di Serajum, saya lupa episode berapa, tapi saya pernah bahas tentang Kubler-Ross ini. Ya, yang menghindar, bingung, pura-pura kaget, ketakutan, frustasi, jengkel. Nah, ini adalah perwujudan atau manifestasi daripada masing-masing situasi. Ya, nah, kenapa ini dibawain? Saya cerita dulu soal si Kubler-Ross ini siapa. Ya, si Ibu Kubler-Ross ini ya, Elizabeth Kubler-Ross itu lahir di Zurich ya. Dia seorang dokter, psikiater, dan sekaligus penulis. Salah satu buku yang terkenal adalah On Death and Dying ya. Dalam kaitan dengan kematian dan sekarat ya. Di mana ia pertama kali membahas apa yang kemudian dikenal sebagai model Kubler-Ross. Nah, yang menarik adalah apa? Ini si Kubler-Ross ini, ya, ini nggak cuma sekali, saya ambil contoh dua ya, nggak cuma sekali dikartunkan oleh Tom Fishburne. Jadi perhatikan, itu kan model, itu model terkait dengan kematian, ya, apa namanya, grief, ya. Tetapi oleh Tom Fishburne, ini bisa dibawa ke ranah lain. Dan ranah lain tadi, itu bisa menjadikan sesuatu kita jadi enlighten. Iya benar juga ya. Ya, tapi itu kita coba lihat. Ya, biar jangan kelamaan, kita akan coba lihat apa yang dilakukan oleh Tom Fishburne. Ya, tadi kan Tom Fishburne saya cerita tentang bahwa dia banyak membahas tentang digital transformation. Ya, dan dia bilang ada 5 yang terkait dengan digital transformation. The 5 stages of digital transformation. Ya, yang pertama adalah denial. Ya, ini ambillah sekarang pejabat ya di satu perusahaan gitu ya, bilang bahwa we don't need to change. Kita nggak butuh berubah. Ya, deny, yang menyangkal, nggak butuh berubah. Ya, terus kemudian kan tadi denial, terus kemudian apa? Kita lihat anger. Why is everything changing? Kenapa sih semuanya kok mesti berubah gitu kan? Marah, jengkel. Pertama kali nolak, kedua kemudian marah atau jengkel.
Dan kemudian yang ketiga adalah apa? Bargaining, mulai tawar-menawar. What is the minimum we have to change? Ya, seberapa banyak yang paling sedikit. Jadi kalau berubah tuh seberapa sih? Saya harus berubah sih. Sesedikit mungkinnya berubah itu berapa? Ya, itu jadi. Dan kemudian apa yang terjadi berikutnya adalah depression. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh berubah gitu kan. Nah, yang menarik adalah pasti ada penasaran kan, si Tom Fishburne ini terakhirnya menulis apa. Ya, ya kalau saya karena punya semua, ya saya langsung tahu yang terakhir apa. Tetapi ternyata yang menarik, Anda coba tebak deh, pejabat ini pejabat apa. Dia pejabat ini ternyata pejabat CMO. Ya, dan dia bilang apa? Kan kalau denial, anger, bargaining, depression, terakhir kan acceptance, betul, penerimaan kan. Nah, dia ternyata bilang gini di level penerimaan, maybe if we just change our CMO gitu kan, mungkin sebaiknya kita cuma tukar apa ganti CMO kita. Ya, ini sudah di tahap acceptance. Oke, baik, kita coba lihat yang lain. Ada apa lagi? Ya, ada the five, baik lagi nih. Dia senang pakai ini, ya. The five stages of recession. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, banyak orang berbicara soal recession, 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 recession. Ya, terus kemudian recession ini dipolitisir, dibikin isu besar, dibikin ini, dibikin itu, gitu kan? Sehingga seakan-akan itu menakutkan, menakutkan banget, ya. Terus kemudian ya, ya begitu deh. Dan yang menarik adalah apa yang ngomong banyak kan adalah orang yang tidak tahu. Nah, saya menutup presentasi saya kali ini adalah dengan menceritakan apa yang dibikin oleh si Tom Fishburne yang terkait dengan resesi. Ya, kita coba lihat ya. Ya, dia punya the five stages of recession. Ya, tentu saja ini bukan berdasarkan teori ekonomi ya, tetapi ini membuat kita itu jadi mudah mengerti. Ya, oke, biasanya kalau terjadi resesi, itu orang berpikir kayak orang hujanan tuh, ya, orang hujanan. It will be a quick recovery, ya, akan segera eh, berakhir, akan segera pulih, gitu ya. Dia denial dulu, ya. Terus apa lagi? Yang kedua, tadi denial, terus kemudian anger. Waktu hujannya nggak turun-turun, nggak berhenti-berhenti. My plans are ruined, ya. Rencanaku hancur, gitu ya. Marah, ya, marah, ya. Terus kemudian awal lagi yang ketiga, adalah bargaining kan. How the heck am I supposed to do more with less katanya. Ya, di waktu dibagi, ini apa yang aku harus lakukan? Ya, ini mulai bargaining. Tapi dia mau melakukan yang paling sedikit, paling kecil, atau kerugiannya paling tidak banyak, gitu kan? Karena ini terkait dengan resesi. Terus kemudian apa yang terjadi? Kemudian ada dia depresi. Keep calm and carry on. Aduh, udah deh kalem dan udahlah jalanin gitu kan. Ya, ada kalau melihat nih dari tadinya hujan, terus kemudian mulai banjir, mulai kelelep setengah gitu kan, dan akhirnya dia terpaksa harus berenang karena dia di tahap acceptance. Kalau memang harus berenang ya berenang. Nah, teman-teman semua, itu yang saya bawakan hari ini ya. Nanti saya akan tutup. Jadi itu yang saya bawakan hari ini adalah mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, termasuk tadi ya bagaimana si Tom Fishburne mengkaitkan kebiasaannya dia melukis dengan teorinya si siapa Kubler-Ross ya. Jadi apa aja bisa sebetulnya. Nah, tergantung semua kita menyikapinya. Ya. Jadi itu yang saya bawakan hari ini dalam episode yang ke-99, episode ke-9 ya. Mudah-mudahan episode hari ini ya tidak terlalu ringan buat yang senang berat, tidak terlalu berat buat yang senang ringan ya, karena audiensnya itu sangat beragam, maka tentu saja kadang-kadang mengalami kesulitan, kok enteng, kok berat gitu. Ya, gini ya, bagi Anda yang berat ya, terus kemudian setelah ini berusaha untuk mempelajari lebih lanjut karena apa namanya dengan
sejumlah keyword yang saya sampaikan, Anda bisa mengeksplorasinya, baik itu menggunakan Google, atau menggunakan YouTube, atau menggunakan eh, yang lain. Ya, itu satu. Ya, bagi yang merasa terlalu ringan, Anda juga bisa melakukan eksplorasi lanjutan. Ya, jadikanlah acara ini sebagai titik awal. Wah, itu kan ada yang lebih berat lagi. Jika Anda merasa bahwa itu tuh baik untuk disusun lagi, just give me a call, just give me send me a message. Ya, kita akan disusun lagi. Kalau perlu kita bikin edisi yang advance daripada tampilan yang kali ini. Begitu. Jadi dengan demikian terjadi proses bahwa saya menyampaikan sesuatu, men-trigger Anda sesuatu, terus kemudian Anda belajar sesuatu dan Anda kembali ke saya, akhirnya saya belajar, Anda belajar. Karena saya ada di sini bukan untuk saya ada di sini untuk Anda semua, dan karena Anda semua, maka saya ada di sini. Ya, senang sekali terutama bagi mereka yang mengikuti dengan penuh selama 99 episode, ya, rata-rata yang ada sekitar mungkin 20-an orang itu ya, yang bisa dibilang sekitar 80 sampai 90% ngikutin ya. Selebihnya lagi kalaupun nggak ngikutin, mereka nonton siaran tunda di Facebook ya dan Instagram. Tapi yang nanti mulai dengan episode 100, mulai dari nanti hari Senin minggu depan, ya mulai dari Senin, karena Jumat itu adalah episode 100 tetap disiarkan di Facebook dan Instagram, yang episode 101 tetap diputar di Facebook dan Instagram malam hari seperti biasa. Jadi yang 101 akan disiarkan di Facebook dan Instagram malam hari seperti biasa, tetapi pagi harinya Anda sudah mendapatkan episode yang lain. Ya, bukan di Facebook, bukan di Instagram, melainkan di YouTube. Melainkan di YouTube. Jadi sekali lagi saya ulang ya, hari Jumat besok adalah episode ke-100 daripada Serajum Live ya, dari mulai episode hari Seninnya ya, hari Seninnya itu tetap yang di sini tetap di sini, 101 tetap di Facebook dan Instagram, tetapi Senin pagi sudah akan ada postingan di YouTube Handoko Maestro, di YouTube Handoko Maestro, ya, yang isinya adalah apa? Isinya adalah postingan lama yang ada di Facebook, sehingga Anda bisa pelajari, sehingga Anda bisa menjadi kajian atau menjadi pemicu untuk belajar lebih lanjut. Dari saya, episode 99, saya cukupkan sekian. Senang sudah bertemu dengan Anda semua. Ya, senang Anda berada di sana sehingga saya selama 99 kali selalu berada di sini dengan antusias berbagi kepada Anda semua. Sekali lagi, saya Handoko Wignyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live untuk Anda semua, bangsa Indonesia. Sampai ketemu.